Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh, NIM 12010123709 dari kelas PHKJ. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dosen pengajar Bapak Adi Aryandi Saputra, MPDI. Materi yang akan saya jelaskan berjudul Integrasi Nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari istilah integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu 1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. 2. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, integrasi berarti pembaruan dan penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Berintegrasi artinya berpadu atau bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Secara antropologi, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai unsur keserasian dan kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis integrasi nasional. Myron Weiner dalam Ramlan Subakti 2010 lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam suatu pembentukan identitas nasional. Contohnya, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, kebudayaan, dan agama yang berbeda, namun berintegrasi dalam suatu wilayah yang membentuk negara Indonesia. Integrasi wilayah. Integrasi wilayah yaitu pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Contoh, negara Indonesia berkuasa di wilayah yang telah ditentukan. Integrasi nilai yaitu adanya persetujuan atau konsensus terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai yang mampu menyatukan keragaman bangsa. Integrasi elit massa adalah kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dan rakyat. Contohnya adanya komunikasi terjalin dengan seorang bupati atau kepala desa dengan masyarakat. Integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku yakni kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan yang sama dan yang bermanfaat. Contoh, orang-orang yang mempunyai modal dan membuka suatu usaha lalu bekerja sama dengan orang lain di bawah manajemen yang sama. Contoh wujud integrasi nasional. A. Pembangunan Taman Mini di Indonesia Indah di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua provinsi di Indonesia. Waktu itu ada 20 provinsi. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu. Misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. B. Sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. C. Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Misalnya, masyarakat Jawa atau Sumatera belajar tarian kecak yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. A. Faktor pendorong integrasi nasional. 1. Perasaan senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu. 3. Rasa cinta tanah air. 4. Wujud ideologi nasional. 5. Budaya gotong royong. 6. Antisipasi ancaman asing.
B. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Masyarakat Indonesia beraneka ragam. 2. Wilayah Indonesia yang luas. 3. Kuatnya paham etnosentrisme. 4. Tidak meratanya pembangunan. 5. Budaya asli mulai tergerus. 6. Masuknya ancaman luar. C. Faktor pendukung integrasi nasional. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Adanya kepribadian serta kesatuan di dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. 4. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas, serta toleransi keagamaan yang sangat kuat. 5. Adanya rasa senasib yang sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai, sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Peran penting masyarakat dalam mengatasi ancaman integrasi nasional. Problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut: geografis, demografis, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Baiklah, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.